Selamat pagi semuanya. Selamat datang di video presentasi kelompok 3. Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam perbankan syariah, yaitu penghimpunan data atau funding. Pernahkah Anda datang ke bank syariah untuk membuka rekening? Lalu petugas customer service bertanya, mau menggunakan akad wadiyah atau mudharabah, Kak? Nah, agar tidak bingung lagi, video ini akan mengupas tuntas perbedaan keduanya. Perkenalkan, saya Lopita Ahmad sebagai pemandu presentasi hari ini dan saya bersama 3 rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Nabila. Saya Salati Veriska Prayani. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfianti dari kelompok 3. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang wadiyah. Secara bahasa, wadiyah memiliki arti titipan. Prinsipnya, saya sebagai nasabah menitipkan uang ke bank dan bank itu wajib menjaga uang tersebut supaya tidak hilang serta saya bisa mengambil kapan saja. Karena judulnya titipan, di awal akad tidak ada janji keuntungan atau bagi hasil yang wajib diberikan oleh pihak bank. Sebagai contoh nyata, misalkan saya memiliki tabungan saya sendiri ya. Saya membuka tabungan wadiyah di bank syariah untuk menerima gaji bulanan serta kebutuhan transaksi sehari-hari seperti membayar sewa tempat tinggal, lalu berbelanja. Uang saya aman, utuh, dan keuntungannya adalah tidak ada potongan biaya admin bulanan. Nah, karena bank sedang mendapatkan keuntungan dan memberikan apresiasi, pada akhir bulan lalu saya mendapatkan bonus sukarela nih, atau dalam istilah syariah itu disebut ataya sebesar Rp10.000. Perlu diingat, bonus ini sifatnya sukarela dari bank, bukan kewajiban yang diberikan di awal. Yaitu berbeda dengan kasus rekan saya sebelumnya. Saya memiliki dana simpanan dari bonus kerja yang tidak akan saya gunakan dalam waktu dekat. Daripada uang tersebut hanya diam sebagai titipan, saya memilih akad mudharabah, yaitu kerjasama bisnis. Dalam akad ini, saya bertindak sebagai pemilik modal syabihul mal dan bank bertindak sebagai pengelola modal mudharib. Uang yang saya simpan akan diputar oleh bank untuk mendanai bisnis produktif yang halal, misalnya pembiayaan UMKM. Keuntungan nanti akan dibagi dua antara saya dan bank berdasarkan rasio atau nasabah yang dipakai di awal, contohnya 40% untuk saya, 60% untuk di bank. Contohnya itu seperti yang saya lakukan saat ini. Karena bisnis yang didanai oleh bank untuk besar yang mendapatkan bagi hasil sebesar Rp150.000, namun pada bulan kedua karena keuntungan bisnisnya yang menurun, bagi hasil yang saya terima ikut turun menjadi Rp100.000. Jadi, pendapatan yang saya terima sifatnya fluktuatif, tergantung keuntungan real dari bisnis bank. Terima kasih. Sangat menarik mendengar penjelasan studi kasus dari rekan-rekan saya tadi. Sekarang saya akan membedah kedua akad ini secara kritis dari sudut pandang keadilan dan risiko. Pertama, saya akan analisis dari aspek mudharabah. Menurut saya, akad ini menjunjung tinggi nilai keadilan ekonomi karena menerapkan prinsip ring sharing atau berbagi risiko. Berbeda dengan sistem bunga konvensional yang sifatnya tetap dan berpotensi memberatkan salah satu pihak saat terjadinya krisis. Mudharabah
membuat nasabah dan bank menikmati keuntungan bersama dan menanggung kerugiannya bersama. Namun dari aspek risiko, jika bisnis yang dikelola bank mengalami kerugian murni karena risiko pasar, bukan karena kelalaian bank, secara teori modal nasabah bisa ikut berkurang. Meskipun dalam praktiknya, saya melihat bank syariah selalu memiliki manajemen risiko yang ketat lewat diversifikasi dana agar modal nasabah tetap aman. Kedua, saya beralih ke analisis wadiah. Dari segi risiko, saya menilai wadiah ini hampir nol risiko bagi nasabah. Uang yang disimpan dijamin utuh dan bisa ditarik kapan saja. Namun jika saya kritisi dari aspek keadilan, pada jenis wadiah mana yang umum digunakan bank saat ini, bank diperbolehkan memutar uang titipan tersebut untuk mencari keuntungan. Jika bank untung besar, keuntungan itu 100% menjadi milik bank. Sedangkan nasabah hanya mendapatkan bonus kecil dari secara sukarela. Bagi saya, hal ini dirasa kurang adil bagi nasabah karena uangnya dimanfaatkan tanpa adanya kewajiban bagi hasil yang sebanding. Jadi di sini terdapat pilihan antara keamanan modal atau keadilan porsi keuntungan. Luar biasa sekali analisis dan penjelasan dari rekan-rekan saya. Berdasarkan pemaparan tadi, saya menyimpulkan bahwa perbankan syariah sudah menyediakan produk yang sangat fleksibel sesuai kebutuhan kita masing-masing. Saya menyarankan Anda memilih Wadiyah jika tujuan utama Anda hanya untuk mengamankan uang dan kelancaran transaksi harian tanpa mau memikirkan risiko finansial. Namun, saya menyarankan Anda memilih mudorobah jika Anda memiliki dana menganggur, ingin berinvestasi secara adil, dan siap menerima fluktuasi bagi hasil demi menggerakkan ekonomi sektor real. Menurut saya tidak ada akad yang lebih baik. Yang ada adalah akad mana yang paling cocok dengan profil finansial Anda. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih dan sampai jumpa.